Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini bersama Mas Itmam akan mencoba untuk menjelaskan hasil analisis kami tentang materi fikih MTS dan MA. Itu. Yang pertama saya sendiri tentang materi fikih di MTS. Mungkin langsung saja untuk pendahuluan. Ya, di sini berdasarkan di KMA ya. Di situ yang saya temukan untuk mungkin poin-poin penting itu tentang SKL atau standar kompetensi lulusan madrasah sanawiyah. Itu ada 3 dimensi, yaitu ya kualifikasi kemampuannya seperti ini. Mungkin nanti akan ikut dijelaskan saat analisis KIKD. Kemudian standar isi. Jadi tujuan dari mata pelajaran fikih di MTS ini adalah untuk memahami pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah. Dan terusnya, kemudian yang kedua itu melaksanakan dan mengamalkan. Jadi poin pentingnya yang pertama itu memahami, dan yang kedua itu adalah melaksanakan dan mengamalkan. Kemudian untuk ruang lingkupnya, yang pertama itu adalah aspek fikih ibadah. Itu meliputi tata cara taharah, najis, salat fardu, dan lain semacamnya. Dan kemudian itu yang kedua adalah fikih muamalah. Ya meliputi banyak ya, tentang jual beli, khiyar, qiraat, riba, dan lain semacamnya. Itu tujuan dan ruang lingkup dari mata pelajaran fikih di MTS. Kemudian langsung saja untuk tentang analisis keterkaitan SKL, KI, KD, dan juga indikator ya. Di sini untuk yang pertama itu KI-nya ya seperti pada umumnya ya, menerima dan menjalankan ajaran agama Islam. Ini aspek kalau di KMA itu kan tentang spiritual. Ini aspek tentang sikap, dan ini yang lebih fokus pada spiritual. Ini ada di semester 7 ini ada 5 KD jabaran dari KI ini. Yang pertama yaitu menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Ini untuk materi pokoknya itu mungkin nanti yang punya saya yang awal itu bisa jadi referensi ya. Kalau bingung ini tentang apa, itu ini kalau tidak salah tentang alat-alat bersuci, dan indikatornya ini karena ini lebih ke menekankan pada sikap spiritual ya seperti ini, membuktikan, menemukan seperti itu. Dan yang kedua ini kanda yang kedua yaitu menerima pentingnya bersuci dan hadas dan najis sebagai salah satu syarat beribadah. Oh ya, sebelumnya karena ini apa ya banyak, jadi mungkin saya akan menjabarkan secara singkat saja. Dan yang kedua yaitu menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat beribadah. Kemudian yang ketiga, mengamalkan salat fardu 5 waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam. Yang keempat yaitu mengamalkan salat berjamaah sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. Yang kelima yaitu mengamalkan zikir dan doa sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. Nah, ini adalah untuk yang aspek yang pertama, jabaran dari KI 1 pada semester kelas 7 semester 1. Untuk indikatornya, kenapa saya tidak tidak terlalu karena menurut saya untuk kata kerja operasionalnya hampir mirip semua, itu ya, meyakini, membuktikan seperti itu. Karena apa ya, ini kan lebih ke kalau di fikih ini lebih menitik beratkan pada nanti pada aspek psikomotorik ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini ya sekedar hanya pengetahuan saja. Kemudian yang kedua yaitu tentang masih dalam ranah sikap, yaitu tapi ini lebih ke sosialnya kalau di KMA itu, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan seterusnya. Yang pertama yaitu KD dari KI2 ini adalah menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Jadi ini implementasinya dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Yang kedua itu
menjalankan, ini tentang taharah, itu menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dan penerapan tentang tata cara. Jadi yang pertama ini adalah babnya tentang alat-alat bersuci, yang kedua ini adalah tentang tata cara, dan yang ketiga yaitu menjelaskan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi tentang salat fardu 5 waktu. Dan yang keempat yaitu menjalankan sikap demokratis dan gotong royong sebagai implementasi dari pengetahuan tentang salat berjamaah. Keempat ini tentang materinya tentang salat berjamaah, dan yang kelima yaitu menjalankan perilaku santun dan optimis sebagai implementasi dari pemahaman tentang zikir dan doa setelah salat. Ya. Kemudian untuk aspek yang kedua itu kognitif, ya ini KSKN-nya yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, meta kognitif pada tingkat teknis dan spesifik. Untuk KI-nya yaitu memahami pengetahuan. Intinya ini tentang ranah kognitif. Yang pertama untuk KD1 yaitu memahami alat-alat bersuci dari najis. Nah, di sini banyak ya indikatornya, seperti apa saja, mengkategorikan, mengklasifikasikan, mendeskripsikan itu. Dan yang kedua itu menerapkan. Untuk yang kedua, menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Nah, indikatornya itu tidak menerapkan prosedur pelaksanaan bersuci, kemudian membandingkan ketentuan syarat wajib dan ketentuan sahnya salat fardu 5 waktu, dan ini cuma satu ya. Nah, ini untuk yang nomor 3, yaitu menganalisis ketentuan salat fardu 5 waktu. 3.3. Nah, 3.1, membandingkan ketentuan, kemudian mendeskripsikan secara detail tata cara pelaksanaan salat fardu 5 waktu. Yang keempat yaitu menganalisis ketentuan salat berjamaah. Apa saja ketentuannya, itu bisa mengkategorikan indikatornya bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam salat berjamaah. Kemudian menyusun tata perincian yang harus terpenuhi. Terus yang terakhir itu menganalisis keutamaan zikir dan berdoa setelah salat. Dia itu mengkategorikan, menyusun, dan yang terakhir adalah aspek yang keterampilan, yaitu K4, mencoba, mengolah, dan menyaji. Nah, ini menurut saya titik tekan dari pelajaran seperti itu. Yang pertama yaitu mengkomunikasi peroleh dari kegiatan. Yang kedua, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Indikatornya ini ya, karena KD-nya sudah mempraktekkan ya, sama ya hampir ini, itu menggunakan, mendemonstrasikan itu. Dan yang ketiga yaitu mengkomunikasikan hasil analisis tata cara salat fardu 5 waktu. Ini untuk indikatornya saya menggunakan mengabstraksikan tata cara pelaksanaan, kemudian mengambil kesimpulan tentang hubungan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap tata cara pelaksanaan. Terus yang keempat, menggunakan hasil analisis tentang tata cara salat berjamaah bersama dengan salat fardu indikatornya. Kemudian tentang yang zikir, ini aspek psikomotoriknya adalah mendiskusikan tentang cara pelaksanaan zikir, membuat kesimpulan, dan mendemonstrasikan. Ya, itu. Terus untuk semester genap, ya, untuk semester genap itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 KD atau 4 bab ya. Yaitu tentang mengamalkan sholat Jumat sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam, dan sholat jamaah dan qashar. Yang ketiga yaitu mengamalkan sholat dalam berbagai keadaan darurat dan menjalankan sholat sunnah sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. Jadi untuk materi fikih kelas 7 ini lebih pada taharah,
tentang alat-alat bersuci, dan kemudian sholat fardu jamaah, dan sholat apa ya, macam-macam sholat ya, entah itu qashar lah, terus keadaan berbagai keadaan darurat, dan juga sholat sunnah seperti itu. Itu yang untuk kelas 7 dari semester 1 dan semester 2. Ya, mungkin langsung ke kelas 8 ya. Nah, masih paham juga. Untuk kelas 8 semester 1 ini ada 4 KD. Cuma apa ya? Ini kalau tidak salah ada, oh bukan ini ya. Nanti ini. Saya lanjutkan dulu. Ini untuk kelas 8 semester ganjil. Untuk aspek sikap KI satunya, ini aku menghayati hikmah sujud sahwi, syukur, dan sujud tilawah. Indikatornya ya sama, menerima, menunjukkan. Terus yang kedua yaitu menghayati zakat sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. Indikatornya menunjukkan. Yang ketiga, menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa. Yang keempat, menghayati pentingnya iktikaf sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Untuk ranah sosial, yaitu menjalankan sikap santun jujur dan tawadhu dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan sikap peduli dan kasih sayang pada sesama. Ini menjalankan sikap sabar disiplin, menjalankan sikap munasabah, ya. Ini karena sosial ya, seperti itu. Ini sama, membiasakan, menunjukkan indikatornya. Kemudian ini untuk yang pengetahuan, menerapkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Nah, indikatornya ini memahami pengertian, mengidentifikasikan, mengimplementasikan. Ini yang terpenting. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Nah, ini kalau kita apa ya, pahami sebenarnya ini 2 KD, tapi ini bisa dijadikan satu bab ya. Pelaksanaan zakat dan puasa, seperti itu. Terus langsung kalau saya lanjutkan yang indikator yang kedua tentang zakat, itu mengimplementasikan memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, menjelaskan mustahik zakat, menentukan hikmah zakat, memperbandingkan ketentuan zakat fitrah dan mal, kemudian menganalisis pelaksanaan zakat. Ya, lumayan banyak ya, soalnya memang pembahasannya banyak. Kemudian yang ketiga yaitu ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah. Ini mengerti dalil-dalil dari puasa, terus menjelaskan syarat dan rukun, membedakan cara puasa wajib dan sunnah, menganalisis hikmahnya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menerapkan ketentuan iktikaf. Ya, sama memahami pengertian, syarat, rukun, kemudian hal-hal yang membatalkan iktikaf, dan cara implementasi. Dan untuk keterampilan, ya mempraktekkan, ya indikatornya ya sama ya, mempraktekkan juga. Ini cuma ditambah menyimpulkan, karena katanya kan minimal 2 ya indikatornya. Kemudian menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Ini kita menyimpulkan ketentuan, terus mempraktekkan tata cara pelaksanaan zakat. Untuk yang puasa ya tidak mungkin ini ya, bukan praktek puasa, cuma mendemonstrasikan saja mungkin perbedaan antara puasa wajib dan sunnah, kemudian mengkomunikasikan hasil analisis tentang perbedaan ini. Kemudian yang terakhir, mempraktikkan ketentuan iktikaf. Ya, prosedurnya bagaimana, kemudian praktik itu. Kemudian yang semester 2, ini tentang hikmah bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Terus yang keenam yaitu adalah nilai positif dari ibadah haji dan umroh. Kemudian manfaat mengkonsumsi makanan yang halal, thayyiban, dan mudarat, mengkonsumsi makanan halal.
haram ya cuma 3 KD untuk semester 8 genap, kelas 8 semester genap. Untuk aspek sikap ya seperti ini, menerima dan menjalankan, yaitu menunjukkan indikatornya, kemudian menghayati nilai positif dari ibadah haji itu, menerima akan keagungan Allah dan ketidakberdayaan kita. Untuk yang ketujuh, meyakini manfaat mengkonsumsi makanan, itu indikatornya adalah menunjukkan sikap syukur atas nikmat Allah dengan berusaha mengkonsumsi makanan halal. Seperti itu. Kemudian untuk ranah sosialnya, menjalankan sikap peduli dan menghargai orang lain, menjalankan sikap toleran, menjalankan sikap hati, seperti itu. Jadi meskipun ya robnya seperti apa, yang penting apa ya, aspek sosial ini masuk-masuk saja ya di bab mana. Untuk pengetahuan, yaitu menerapkan ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah. Itu memahami pengertian ini kayaknya ada kesalahan. Indikatornya 1, 2, 3, 4. Yaitu memahami, menjelaskan hikmah, mengimplementasikan. Kemudian yang keenam, menganalisis ketentuan melaksanakan haji dan umroh. Itu menjelaskan pengertian haji, menjelaskan rukun, menjelaskan wajib dan sunnah haji, membandingkan cara pelaksanaan haji dan umroh, ini kurang, kemudian menganalisis perbedaan haji dan umroh. Terus yang ketujuh, menganalisis ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Sini menjelaskan, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman, menjelaskan manfaat, jenis-jenis akibat, kemudian menganalisis sebab-sebab. Untuk yang ke-9, yaitu mempraktikkan sedekah, hibah, dan hadiah. Ini indikatornya yang menentukan, kemudian yang sama mempraktikkan, terus yang mengkomunikasikan ketentuan manasik haji dan umroh. Ya, sama mengumpulkan 3 cara melaksanakan haji, mempraktikkan tata cara manasik haji dan umroh. Kemudian setuju menyampaikan hasil analisis tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal, sama menunjukkan. Untuk yang kelas 9, ya ini ada 5 bab menghayati nilai-nilai penyembelih. Kayak kalau tidak salah ini ya, ini 2 KD tapi ini 1 bab. Pas saya kemarin lihat di referensi itu dalam buku tersebut, di buku ajar itu 1 bab tapi ini 2 KD seperti itu. Ini menghayati nilai-nilai dari ketentuan menyembelih binatang. Nah, KD yang kedua yaitu perintah berkurban dan akikah. Nah, jadi ini masih 1 pembahasan seperti itu. Makanya yang file saya yang sebelumnya itu ini ada di satu tabel karena ini masih 1 bab, masih 1 materi seperti itu. Dan itu yang ketiga yaitu menghayati ketentuan jual beli, khiyar dan qirad, kemudian menghayati hikmah larangan riba dalam muamalah, dan yang kelima yaitu menghayati hikmah ketentuan ariyah dan wadiah. Ada 5 bab juga, rata-rata emang 5 bab. Terus indikatornya ya sama, menunjukkan karena ini spiritual. Kemudian untuk ranah sosialnya, menjalankan sikap tanggung jawab juga, menghayati ketentuan jual beli, menjalankan sikap hati-hati, menjalankan sikap peduli. Ya. Indikatornya bisa ini di aspek pengetahuan, yaitu menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. Saya satukan dengan yang 3.2 ya, yaitu menganalisis ketentuan kurban dan akikah.
yaitu menjelaskan tentang ketentuan menyembelih, menjelaskan hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan, menjelaskan pengertian kurban dan akikah dan dalilnya, menjelaskan syarat-syarat binatang untuk kurban, menjelaskan yang disunahkan, menjelaskan waktu kurban dan akikah, seperti itu. Jadi ini mungkin materinya agak di penerapannya mungkin akan lumayan panjang pembahasannya karena lumayan juga. Dan yang ketiga yaitu menganalisis ketentuan jual beli share dan kirot. Itu ya menyebutkan pengertiannya, menyebutkan ketentuannya, menyebutkan macam-macamnya. Itu. Yang keempat itu menganalisis larangan riba. Indikatornya itu menyebutkan pengertian macam-macam, tata cara menghindari seperti itu. Kemudian menerapkan ketentuan ariyah dan wadiah, itu pengertiannya, dalilnya, menyebutkan kewajiban pinjam-meminjam, menyebutkan pengertian wadiah, dalilnya, rukunnya, dan macam-macam wadiah. Itu untuk yang aspek kognitif. Kemudian untuk yang psikomotorik yaitu mempraktekkan. Nah, ini bisa mungkin nanti praktek menyembelih ya. Bisa mungkin praktek menyembelih. Terus yang 4.2 menyajikan contoh tata cara pelaksanaan kurban. Mungkin bisa nanti indikatornya bisa apa ya, mencari video atau bagaimana, ini sebenarnya bisa, cuma untuk persingkat waktu yaitu yang mendemonstrasikan, mempraktekkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli. Ya, sama, mempraktekkan juga, kemudian mempraktekkan tata cara kirab dengan benar. Itu. Yang keempat, menghindari riba. Ini mendemonstrasikan praktek riba itu seperti apa. Kemudian mendemonstrasikan praktek menghindari riba. Yang kelima, mempraktekkan ketentuan ariyah dan wadiah, yaitu ya sama mendemonstrasikan juga. Ini untuk yang nomor 9, yang semester terakhir ya. Di sini kalau tidak salah juga ada 2 KD yang menjadi satu materi. Ya, mungkin saya lanjutkan dulu, yaitu hikmah ketentuan hutang piutang, kemudian menghayati pentingnya sewa menyewa atau ijarah dan pemberian upah, dan yang ke-8 menghayati hikmah ketentuan pemulasaran jenazah, dan yang terakhir adalah menghayati nilai keadilan dalam waris. Nah, ini dua KD ini menjadi satu materi di buku di implementasi buku ajarnya ya. Ini menjadi satu bahasan itu perlu diketahui juga karena ini MTS dan juga ini juga semester akhir mau menjenjang kenaikan dan mungkin persiapan ujian. Ini apa ya? Saya tidak tahu pertimbangan dari tim penyusun. Ini kan 3 bab, tapi ini lumayan berat untuk sekelas MTS. Ini tentang mewaris yang bab terakhir. Mungkin teman-teman yang alumni madrasah sudah pernah mengalami. Ya, ini indikatornya mungkin bisa di ini. Kemudian yang kedua sama ini karena aspek sosial, menjalankan, membiasakan sikap amanah, ya seperti itu indikatornya. Kemudian, nah ini yang untuk kognitif ya, menganalisis ketentuan, yaitu bisa menjelaskan pengertian hutang piutang, kemudian menjelaskan pengertian dan ketentuan gadai dan hiwalah, kemudian macam-macamnya, jenis gadai, macam-macam hiwalah juga. Dan yang ketujuh yaitu sewa menyewa, menjelaskan ketentuan, menjelaskan dasar hukumnya, menjelaskan hikmahnya, menjelaskan ketentuan, dasar, hijrah, ya, dasar beda ini, menjelaskan hikmah pemberian upah. Untuk yang ke-8 dan ke-9 ini ya menyebutkan kewajiban muslim terhadap jenazah,
yang ke-9 itu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban jenazah yang belum terselesaikan, terus ahli waris, seperti itu. Intinya menganalisis seperti itu. Yang terakhir ya, mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara hutang piutang, mempraktekkan indikatornya, tata cara hutang piutang, kemudian tata cara ganda yang benar, dan tata cara hiwalah yang benar. Yang ketujuh, indikatornya yaitu mempraktekkan cara menyewa yang benar, terus cara pemberian upah, dan yang kedelapan, tata cara pengurusan jenazah yang benar, tata cara takziah, dan jarak kubur yang benar. Yang ke-9 yaitu mendemonstrasikan kewajiban anak terhadap jenazah dan mempraktikkan tata cara pembagian waris. Nah, ini fikih waris. Mungkin untuk hasil apa ya, masalah kuasi, terus relevansi dan juga semacamnya itu kalau saya boleh menyimpulkan dari kelas 7 tadi sampai kelas 9 tadi, jadi apa ya, seperti ada tema besarnya lah. Kalau kelas 7 itu toharoh dan sholat, yang ke kelas 8 itu haji ya, haji dan kurban, tentang ya jadi kan apa ya, di bulan Dzulhijjah lah, seperti itu. Dan yang ke-9 itu ada nih, pinjam meminjam dan juga ini mawaris ya, tema besarnya. Dan tidak tahu mungkin apa ya ini konsistensinya, karena saya tidak melihat yang di MI, dan sepertinya ada yang pengulangan bab apa pembahasan nanti di MA gitu, atau mungkin nanti ada pendalaman materi atau bagaimana. Mungkin saya serahkan kepada Mas Imam, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Widan. Izin share screen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang materi fikih, namun berbeda jenjang ya. Pada pembahasan yang akan saya bahas, yakni materi fikih di Madrasah Aliyah. Nah, sebelum kepada KIKD dan indikator, mungkin ada pengantar dulu. Mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Sanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam, serta memperkaya kajian fikih, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih, serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk bekal hidup bermasyarakat. Nah, secara substansial, mata pelajaran fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, ataupun lingkungannya. Nah, untuk tujuannya dari mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah ini ada dua, sebagaimana yang saya ambil dari KMA nomor 193. Yang pertama yakni untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Nah, yang kedua, yakni untuk melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dan menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, atau dengan makhluk lainnya, dan juga lingkungannya.
Nah, kemudian aspek yang ketiga, ruang lingkupnya. Untuk ruang lingkup, kajian tentang prinsip-prinsip ibadah, syariat dalam Islam, konsep fikih, dan sejarah perkembangannya. Ketentuan pemulasaran jenazah, kemudian ada ketentuan zakat, perundang-undangan tentang pengolahan zakat, haji, umroh, kurban, dan akikah. Nah, secara garis besar untuk tema dan ruang lingkupnya itu sama seperti dengan MTS ya. Nah, kemudian yang kedua, hukum Islam, konsep akad kepemilikan, milkiyah, kemudian ada ihyaul mawad, jual beli, khiyar, salam, dan hajar, musaqah, mujaro'ah, mukhabarah, mudharabah, murabahah, syirkah, syuf'ah, wakalah, dan lain-lain. Ini bisa dilihat nanti. Dan untuk standar kompetensi lulusan madrasah aliyah, sama, ada 3 aspek, ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama afektif atau sikap, yakni memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dan kemudian untuk yang kedua, untuk aspek kognitif atau pengetahuan, yakni memiliki pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Dan yang terakhir ada keterampilan, yakni memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif, kreatif dalam ranah abstrak dan konkret terkait dengan pengembangan diri, berbagai sumber informasi dan sudut pandang atau teori yang dipelajari di sekolah, masyarakat, dan belajar mandiri. Nah, untuk analisis pengembangan materi fikih di madrasah aliyah, yang pertama dari kelas 10. Kompetensi intinya bisa dilihat, yakni menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Kemudian yang ketiga ada memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan bisa dilihat. Nah, untuk materi pokok, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, dari KD 1, yakni menghayati kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif. Nah, di sini saya membuat 2 indikator. Yang pertama, meyakini kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif. Yang kedua, menyebarluaskan kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif. Kemudian yang kedua, untuk aspek afektif, yakni mengamalkan sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yakni indikatornya yang pertama menjadi tauladan ya ini ya, tauladan. Menjadi tauladan sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk indikator yang keduanya, 2.1.2-nya, memelihara sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk KD yang ketiga, aspek kognitif, yaitu menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Nah, indikator yang pertama yakni mengkorelasikan konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian untuk indikator yang keduanya yakni mendeteksi konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Nah, untuk mendeteksi ini masuk ke dalam Kakablum revisi yang analisis yang C4. Kemudian untuk aspek keterampilan ataupun psikomotorik, yakni mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Indikatornya yakni menulis laporan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Yang kedua, mempresentasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Nah, jadi tema besarnya atau materi pokoknya yakni fikih dan perkembangannya. Kemudian yang kedua, untuk KD yang kedua yakni
aspek yang pertama ini, yakni menghayati pentingnya syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Nah, indikatornya yakni meyakini pentingnya syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, menyebarluaskan pentingnya syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, untuk aspek afektifnya, yakni mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya, yakni menjadi teladan, sikap tanggung jawab, peduli, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua indikatornya, yakni memelihara sikap tanggung jawab, peduli, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kognitifnya, mungkin teman-teman bisa dilihat, menganalisis ketentuan penyelenggaraan jenazah, untuk kognitifnya, kemudian mengkorelasikan, untuk indikatornya mengkorelasikan ketentuan penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, mendeteksi ketentuan penyelenggaraan jenazah. Untuk keterampilannya, mengomunikasikan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah, yakni menulis laporan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah, kemudian mempresentasikan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian selanjutnya, untuk yang tadi materi pokoknya yakni penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya, untuk KD yang ketiga, di sini ada menghayati ketentuan zakat dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Indikatornya sebenarnya penggunaan katanya sama aja, yakni meyakini kemudian menyebarluaskan. Dan untuk afektifnya juga sama, tentang sikap peduli sosial dan responsif dalam kehidupan sehari-hari, yakni menjadi teladan, sikap peduli, kemudian memelihara sikap peduli itu sendiri. Dan untuk kognitifnya, di situ kan tulisannya mengevaluasi ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Nah, untuk kognitifnya indikatornya yakni meninjau ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Dan yang kedua, menyelidiki ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Dan untuk ranah afektifnya, ranah psikomotoriknya, di sini dalam KD mengomunikasikan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat. Yang pertama menulis laporan, kemudian yang kedua mempresentasikan juga. Untuk materinya tentang zakat. Nah, yang selanjutnya yakni menghayati nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Di sini meyakini nilai-nilai positif dari pelaksanaan haji dan umroh, kemudian indikator yang kedua menyebarluaskan nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Untuk afektifnya yang kedua, yakni mengamalkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa dilihat. Di sini saya menggunakan sama, yakni indikatornya menjadi teladan, sikap disiplin, kemudian yang kedua indikatornya memelihara sikap disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kognitifnya, yakni di situ tulisannya di KD-nya menganalisis implementasi ketentuan haji dan umroh. Nah, indikatornya di sini saya menggunakan kalimat menguji implementasi ketentuan haji dan umroh. Dan yang kedua membandingkan implementasi ketentuan haji dan umroh. Yang selanjutnya yakni menyajikan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji. Di indikatornya yang menulis laporan dan yang kedua mempresentasikan. Untuk materi pokoknya haji dan umroh. Nah, kemudian selanjutnya nomor 5 di sini atau bisa juga dibilang bab 5 ya. Menghayati nilai-nilai mulai dari pelaksanaan syariat kurban dan akikah.
Di sini indikatornya meyakini nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban dan akikah, kemudian menyebarluaskan nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat dan kurban dan akikah. Dan selanjutnya untuk afektifnya, yakni mengamalkan sikap peduli. Dari indikatornya yakni sama saja menjadi teladan, sikap peduli, kemudian tanggung jawab, rela berkorban. Dan yang kedua indikatornya dari KD kedua yakni memelihara sikap peduli, tanggung jawab, dan rela berkorban. Dan untuk kognitif, di sini KD menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Yang pertama, indikatornya mengolah data ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Yang kedua, menyimpulkan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Yang keempat, atau psikomotorik dari ranah afektif, ranah psikomotorik ini, yakni menyajikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai syariat. Yakni indikatornya menulis laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai syariat. Yang kedua, mempresentasikan. Nah, itu untuk semester pertama. Yakni kurban dan akikah yang terakhir pada semester pertama. Dan untuk selanjutnya di semester 2, ini materi pokoknya kepemilikan atau milkiyah. Dari KD yang pertama ini menghayati konsep tentang akad kepemilikan harta dengan ihyaul mawad. Kemudian untuk afektifnya mengamalkan tanggung jawab sebagai implementasi dari mempelajari konsep tentang akad kepemilikan harta dan ihyaul mawad. Nah, untuk indikator yang pertama sama saja meyakini, kemudian menyebarluaskan. Wah, ini kosong kayaknya kelewat kemarin. Kemudian ini untuk afektif ya menjadi teladan ataupun juga memelihara sikap peduli itu sendiri. Kemudian untuk ranah kognitifnya menganalisis konsep akad kepemilikan harta dengan ihyaul mawad. Di sini bisa mengolah data ketentuan pelaksanaan akad kepemilikan dan ihyaul mawad atau menyimpulkan ketentuan pelaksanaan akad. Yang keduanya indikatornya menyimpulkan ketentuan pelaksanaan akad. Dan untuk ranah psikomotoriknya, yakni menyajikan konsep akad kepemilikan harta dengan ihyaul mawad. Yang pertama, menulis laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan akad. Kemudian yang kedua, mempresentasikan hasil analisis tersebut. Dan yang selanjutnya, di sini ada menghayati konsep muamalah dalam Islam tentang jual beli, khiyar, salam, dan hajar. Meyakini, kemudian menyebarluaskan, mengamalkan sifat kerja sama dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi. Nah, di sini saya dalam indikatornya menjadikan sikap kerjasama dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pengetahuan tentang kerjasama ekonomi dalam Islam. Dan indikator yang keduanya, yakni memelihara sikap kerjasama itu sendiri. Untuk kognitifnya, di sini ada menganalisis tentang jual beli, khiyar, salam, dan hajar. Yang pertama indikatornya yakni mengkorelasikan hukum jual beli, khiyar, salam, dan hajar. Yang kedua, yakni mendeteksi hukum jual beli, khiyar, salam, dan hajar. Dan untuk ranah psikomotoriknya, untuk mengomunikasikan ketentuan Islam mengenai jual beli, khiyar, salam, dan hajar, yakni pertama membuat laporan, dan yang kedua mempresentasikan. Untuk materinya jual beli. Kemudian untuk selanjutnya tentang menghayati konsep muamalah dalam Islam, tentang masakoh, muzaroah, mudorobah, murobahah, syirkah, syuf'ah, wakalah, sulh, domah, dan kafalah. Di sini meyakini, kemudian ada menyebarluaskan. Kemudian untuk ranah afektifnya mengamalkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pengetahuan tentang kerjasama dalam hal ekonomi. Nah, di sini untuk indikatornya sama, yakni menjadikan sikap peduli dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pengetahuan tentang kerjasama dalam hal ekonomi. Dan untuk yang keduanya, yakni memelihara sikap peduli itu sendiri dan tanggung jawab. Kemudian untuk kognitifnya, di sini menganalisis tentang muamalah, musaqa'ah, muzara'ah, mudrobahah, murobahah, syirkah, syuf'ah, wakalah, suluh, domah, dan kafalah. Di sini mengkorelasikan ketentuan muamalah. Kemudian yang kedua indikatornya yakni mendeteksi hukum tentang
ketentuan muamalah tersebut. Yang keempat, untuk ranah psikomotoriknya, yakni menyajikan hasil analisis tentang hikmah yang terkandung dalam musakaah dan mujaroah, mudrobahah, murabahah, syirkah, syubhah, wakalah, sul, lomah, dan kafalah. Di sini membuat laporan dan kemudian yang pertama, indikator pertama, dan yang kedua yakni mempresentasikan. Untuk selanjutnya yakni kedua terakhir, pelepasan dan perubahan harta. Nah, ini untuk materi dari KD menghayati konsep muamalah dalam Islam tentang nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Yakni indikatornya meyakini dan menyebarluaskan. Untuk yang keduanya mengamalkan sikap peduli dan tolong menolong sebagai implementasi dari mempelajari tentang nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Untuk indikatornya menjadi teladan, kemudian memelihara sikap tersebut. Untuk kognitifnya, menganalisis tentang ketentuan nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf, mengkorelasikan. Yang kedua, mendeteksi ketentuan nafkah. Dan untuk yang keempat, psikomotoriknya yakni mengomunikasikan tentang pelaksanaan ketentuan Islam tentang nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf, yakni membuat laporan, kemudian mempresentasikan. Dan yang terakhir ini tentang menghayati hikmah dari larangan praktik riba, bank, dan asuransi. Di sini meyakini hikmah dari larangan praktik riba, bank, asuransi. Kemudian yang kedua menyebarluaskan hikmah dari larangan praktik riba, bank, dan asuransi. Kemudian untuk ranah afektifnya yakni mengamalkan sikap kritis dan hati-hati terhadap segala praktik riba dan sikap kerjasama dalam praktik perbankan dan asuransi. Jadi indikatornya menjadi teladan, sikap kritis dan hati-hati terhadap segala praktik riba. Kemudian yang kedua memelihara sikap kritis dan hati-hati terhadap segala praktik riba. Dan untuk kognitifnya yakni mengevaluasi hukum riba, bank, dan asuransi. Di sini yang pertama mengkorelasikan hukum riba, kemudian deteksi hukum riba itu sendiri. Yang terakhir dari ranah psikomotorik, di sini menyajikan hasil evaluasi tentang hukum bank, asuransi, larangan praktik riba. Membuat hasil laporan, kemudian yang kedua yakni mempresentasikan dari evaluasi tentang hukum bank, asuransi, dan larangan praktik riba. Dan materinya yakni riba, bank, dan asuransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Dari paparan kami, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin tanya, silakan. Ini sampai 10:30 ya, kurang 8 menit lagi, silakan. Kalau tidak ada mungkin dicukupkan saja ya. Tentunya sudah pada paham ini teman-teman. Bagaimana? Tidak ada ya? Ya, nggak ada. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita pada... Mas, saya Mas. Oh, ada. Ya, terima kasih Mas Wildan dan Mas Ikmam atas pemaparannya. Saya sedikit bertanya di materi Mas Wildan. Di kelas 8, Ya. kalau sebenarnya di KMA itu kan aspek sikap itu kan ada sikap spiritual dan ada sikap sosial ya. Nah, di sini mungkin yang nomor 1 itu sikap sosial ya Mas ya. Kalau di sini kan Mas Wildan kan menggabungkan sikap, ya di situ kompetensi intinya itu nomor 1 dan nomor 2 itu ya termasuk sikap. Kalau di KMA itu kan dibedakan antara sikap nomor 1, kompetensi intinya itu ya sikap spiritual, yang kompetensi 2 itu sikap sosial gitu toh. Sosial. Nah, saya tanyakan di sini Mas terkait dengan mungkin kalau ditambahkan dengan tema pembelajarannya biar lebih gampang ya sebenarnya ya. Tadi saya membaca di tema pembelajaran yang
pertama Mas Wildan kirim saya cukup paham. Nah, walaupun ya aspek-aspeknya saya sudah paham. Nah, tapi setelah dikirimi yang kedua ini saya tadi bingung loh, kok ini temanya mana toh? Di kelas 8 Mas, di kelas 8 itu kan ada mana ya? Pembelajaran tentang mana tadi? 8 itu pembelajaran tentang kelas 8 itu semester 2. Kelas 8 semester 2. Nah, itu indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Menurut Mas Wildan, dari indikator ini, apakah sudah sesuai? Nah, di sini saya tidak menjumpai apa terkait dengan indikator kalau pahala itu bisa hilang ketika apa itu tidak disebutkan. Nah, menurut Mas Wildan bagaimana terkait dengan indikator ini? Perlu tidak ditambahkan tentang hal-hal yang di situ bisa membuat pahala itu hilang? Itu Mas. Bagaimana Mas Muiz? Indikator yang membuat hilangnya pahala. Ya di apa namanya di materi kelas 8 semester 2 materi Yang itu kan ada materi KD5. pokok. Ada materi pokok indahnya berbagi ya Mas ya. Walaupun di situ Mas Wildan itu mungkin nggak disebutkan ya tentang materinya. Di situ hanya langsung ke analisisnya terkait dengan kompetensinya, menghayati hikmah bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Itu kan indikatornya kan sudah banyak. Ada berapa itu? Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, di situ kan nggak ada tentang apa hal-hal yang menyebabkan pahala itu hilang. Di situ kan kalau kita sedekah itu kan mendapatkan pahala. Tapi tidak disebutkan hal-hal yang di situ membuat pahala itu hilang. Perlu tidak untuk ditambahkan gitu loh. Menerapkan ketentuan. Ya, gimana ya? Ini kan lebih ke aspek mana? Kognitif ya, pengetahuan tentang menerapkan ketentuan. Menurut saya itu apa? Seperti beda pembahasan. Suaranya bisa didekatkan mic-nya. Menurut saya itu lebih ke beda pembahasan sih. Seperti itu. Karena apa ya? Seperti hal-hal yang harus dihindari ya. Ini nanti malah jadi apa ya? Nanti ranahnya ini malah ke ranah pahala ini dan dosa kan biasanya. Seperti itu. Kalau ini lebih apa ya? Kalau saya melihat konteksnya ini lebih kepada ini kan pengantar terus juga anjuran sih sebenarnya, anjuran untuk sedekah, hibah, dan hadiah itu. Nah kalau misalnya Mas Muiz bertanyakan perlukah untuk dicantumkan mungkin dimasukkan di dalam materi tentang hal yang menghilangkan tentang pahala sedekah. Kalau menurut saya itu masih ini untuk anak umur segini, ini kelas 2 MTS atau SMP, ini umur 14, saya rasa itu masih kurang pas juga, dan juga itu menurut saya terlalu apa ya, jauh. Ini kan masih pengantar dulu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada di kelas 9 bisa dimasukkan itu hal-hal. Tapi menurut saya bukan di bab ini seperti itu. Entah itu di bab apa dosa apa gitu, seperti itu. Itu pendapat saya. Tapi kalau menurut saya terkait dengan pahala dosa itu bisa ditanamkan sejak SD, Mas. Sejak SD itu sudah bisa diberitahu. Saya rasa kalau SMP itu ya sudah mengerti itu. Kalau orang sedekah itu nanti akan mendapatkan pahala. Bagaimana? Ya kalau mau bicara anggap yang menghilangkan pahala, ini semua ibadah ini pahala semua, Mas. Nggak cuma sedekah aja. Ya maksudnya perlu tidak dimasukkan materi terkait tentang itu gitu Mas.
Gimana? Mungkin perlu, cuma mau dimasukkan apa atau apakah harus punya pembahasan sendiri atau mau disisipkan di mana itu yang menjadi mungkin bisa harus dilakukan peninjauan kembali ya. Oh, gitu ya. Berarti untuk dimasukkannya ya perlu ya, tapi tidak harus ke subbab sendiri gitu toh. Atau nggak Ya, harus soalnya apa ya? Kalau apa ya itu kan lebih ke pahala dan yang menggugurkan pahala dan itu sifatnya abstrak sih kalau menurut saya. Dan indikatornya apa? Tidak ada. ya mungkin kan kalau di Izin situ kan menambah. kita sedekah ya Mas ya. Kalau kita sedekah kan otomatis mendapatkan pahala. Nah, kalau kita yang bisa menghilangkan pahala kan kalau kita mengungkit-ungkit sedekah, nah itu kan pahalanya kan bisa hilang gitu. Nah, itu perlu dimasukkan enggak hal-hal seperti itu gitu loh Mas. Maksudnya begitu. Oh ya ya ya. Sepertinya saya pernah menjumpai pembahasan tersebut itu masuk bab ria dan apa lagi? Pokoknya sifat apa? Nah, iya kalau Hal kita hal-hal sedekah tercela iya seperti itu itu. kan pahalanya hilang. Nah, di sini Ya, perlu tidak gitu. sepertinya tidak di bab itu Mas Muiz. Jadi Izin menambahkan. pembahasan sebentar ya. Jadi pembahasan sedekah apa sedekah eh, apa hibah dan lain semacamnya itu mempunyai pembahasan sendiri dan hal yang itu kan pahala itu umum, tidak hanya sedekah saja. Sholat, zikir itu kan juga dapat pahala dan yang menyebabkan hilangnya pahala juga pahala sholat kalau anggap kita ria juga hilang juga seperti itu. Jadi karena itu sifatnya umum memang menurut saya memang harus dibedakan sih seperti itu. Tidak bisa disisipkan. Memang harus ada seperti itu. Kalau tidak salah pernah saya menemui, tapi lupa di mana. Itu ada Ya, bab. sedekah belum tahu ya. Ya, ria apa gitu. Pokoknya banyak. Ada ininya, ada kelompoknya seperti itu. Sifat-sifat tercela kalau tidak salah. Sitatu Ya, gimana? asya'ah tuhbitul akmal. Siapa Ya, itu yang ngomong? ya silahkan Mas Imam. Tapi tadi siapa tadi? Mbak Iva ya? Mbak Yunita kayaknya. Eh, Silakan Mbak Yunita. Iya, aku. oh ya, Mbak Inta silahkan. Ini izin menambahkan yang tadi ya terkait apa namanya dimasukkan materi. Perlu nggak dimasukkan materi tentangnya pahala. Nah, kalau yang saya pelajari dari apa namanya psikologi pendidikan tentang perkembangan anak usia SMP itu memang untuk mempelajari materi-materi ini sebaiknya yang dimasukkan adalah materi-materi yang memotivasi dulu. Jadi karena kan di usia SMP itu masa-masanya mereka untuk berkembang dan apa namanya masa-masa latihannya kayak gitu sehingga sebaiknya memang ini apa namanya hanya disampaikan materi tentang apa namanya motivasinya saja gitu. Jadi yang baik-baiknya saja gitu. Boleh disampaikan pahala gitu sedikit. Maksudnya tentang apa namanya nilai-nilai dari pahala yang dilakukan kayak gitu ya. Cuman untuk yang terkait apa kayak gugurnya dosa itu kan kayak ini ya apa namanya akan memunculkan kehati-hatian atau ketakutan dalam melakukan sesuatu. Jadi di usia SMP itu belum boleh disampaikan materi seperti itu kayak gitu. Jadi di usia SMP itu dibiasakan untuk mereka semangat melakukan kebaikan sampai usia SMA. Nanti di SMA ketika mereka sudah terbiasa dengan apa namanya perilaku yang itu ya, maksudnya perbuatan-perbuatan yang baik, maka di situ baru dikasih itu apa namanya kalau di apa namanya ada hilangnya pahala kayak gitu tersebab melakukan perbuatan kok begini sih Itu kalau SD yang bukannya ya sudah gitu dimasukin maksudnya di pelajaran itu. tahap SMP dia belum boleh ditakut-takut kayak gitu. Gimana Mas Muiz? Untuk SD bukannya sudah mulai dimasukkan untuk pembelajaran terkait tentang apa sifat-sifat tercela tadi. Iya, kalau sifat-sifat tercela sih memang boleh dimasukkan, tapi maksudnya kalau
dalam perbuatan misalnya sodako atau apa, itu tuh sebaiknya di usia-usia SD SMP itu mereka hanya dikasih ininya saja, motivasi untuk melakukannya saja kayak gitu. Jadi belum boleh ditakut-takutin terkait apa namanya akan hilangnya pahala gitu, karena nanti usia ini mereka itu melihat berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar kayak gitu, sehingga ya bisa jadi kalau misalnya kita sampaikan apa namanya ini ya tentang hilangnya pahala karena niat atau apa segala macam, nanti mereka ini apa namanya akan mengalami ketakutan kayak gitu untuk melakukan itu. Jadi maksudnya ya ini di usia-usia ini tuh memang pembiasaan untuk mereka bisa senang melakukan hal-hal baik gitu. Jadi yang ditunjukkan pada materinya itu ya yang memotivasi kayak gitu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Yunita. Ya, mau tanya sama Mam, masih bisa nggak? Masih bisa, sebentar ya, saya nanya ke forum ini. Ini kan sudah lewat waktunya. Ini bagaimana? Mau dilanjut apa bagaimana? Lanjut. Itu habis. Mas Wildan coba didekatkan suaranya. Ini kan karena waktunya sudah lewat ya. Belum ya. Ini apa tetap mau dilanjut? Sampai jam berapa? Sampai jam 11 kita. Oh, iya. Lanjut. Lama ini. Lanjut. Moderator aja. Silakan Mbak Iva. Pertanyaan. Nah, ya, makasih. Ini punya Mas Ridwan itu kan fikih Madrasah Aliyah ya. Di Madrasah Aliyah itu fikihnya mungkin udah mencakup materi fikihnya udah mencakup banyak ya pembahasannya. Perlu nggak sih ditambahin materi usul fiqh atau qawaidul fikih yang biasanya itu dipakai pembelajaran kayak kitab kayak gitu. Itu perlu nggak sih atau cukup hanya dengan materi fikih itu aja? Itu aja sih Mas Imam. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ipa. Saya mencoba menjawab, tapi mungkin nanti teman-teman mau menambahkan boleh atau menyangka. Sebagaimana sesuai yang saya baca terkait materi fikih di Madrasah Aliyah. Tadi Mbak Iva pertanyaannya itu bagaimana jika kaidah-kaidah fikih, contohnya ya di kitab Faraidul Bahiyah atau kitab-kitab apa gitu tentang kaidah-kaidah fikih dimuat dalam fikih itu bagaimana gitu. Ya nggak Mbak, kayak gitu Mbak pertanyaannya? Iya, maksudnya saya perlu nggak sih ada penambahan materi atau materi pembelajaran fikih yang maksudnya yang nanti panduannya itu bukunya nggak pakai yang kayak yang biasanya kayak yang fikih yang udah yang udah dipakai di K13 itu. Soalnya saya lihat di fikihnya materi K13 itu udah banyak ya, udah banyak buat materi. Perlu nggak ditambahin materi fikih lagi usul fiqh kayak qawaidul fikih lainnya kayak gitu tuh Mas? Udah banyak berarti mau ditambahin Mbak, gimana? Paham ya Mas? Iya paham. Jadi sebenarnya gini Mbak, kalau cangkupan dari fikih itu sendiri sebenarnya ini ingin mengeneralisasikan, maksudnya gimana ya? Menambahkan atau mungkin melengkapi materi-materi yang sebelumnya sudah dipelajari dalam bidang jenjang yang di bawahnya seperti MTS itu sendiri. Nah, untuk penambahan kayak usul fikih itu sendiri sebenarnya muatannya itu bobotnya tidak terlalu banyak gitu. Karena kenapa? Karena cangkupannya fikih itu sendiri kan sesuai dengan jamnya gitu. Di mana dalam satu minggu ada beberapa pertemuan dan semisal mau dimasukkan kaidah-kaidah fikih itu sendiri lebih banyak bobotnya, nanti cakupannya yang lain tidak dapat masuk dalam di situ gitu fikih itu sendiri. Jadi seperti itu Pak. Mungkin boleh dimasukkan, tapi untuk bobotnya nggak terlalu lebih banyak. Tapi kalau semisal Mbaknya pengen kaidah fikihnya lebih banyak, kayak mungkin muatan kurikulumnya lebih banyak, Islamnya, mungkin nanti ada jam kan karena ini kan nginduknya ke Kemenag ya.
Jadi jamnya kan jam sekolah gitu. Kalau beda lagi nanti kalau pesantren. Biasanya kalau pesantren kan mereka menggunakan kurikulum mereka sendiri gitu. Dan dia menggunakan ya materi bahan ajarnya bisa dalam kitab ataupun dalam hal-hal lain atau buku lain. Itu Mbak. Gimana Mbak? Oh, berarti dikembalikan ke lembaga masing-masing gitu lah intinya gitu ya? Iya Mbak. Oh, oke, makasih Mas Imam. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman. Mungkin masih ada. Menambahi sedikit. Oh ya, silakan Mas Lalu. Ya, sedikit saja. Jadi melanjutkan dari apa yang di tanggapan dari Mas Imam tadi, ingin menegaskan bahwa memang tentu di aliyah ya itu belum ada lebih mendalamnya fikih itu akan sampai kepada ranah usul fikih. Tapi pandangan saya sebelumnya melanjutkan tanggapan Mas Imam yang mengatakan bahwa dikembalikan ke lembaga masing-masing. Kalau nanti di pondok pesantren, pondok pesantren itu perlu dipahami, rukun pondok pesantren dikatakan pondok pesantren itu 5. Itu 5. Bagi madrasah atau yayasan yang belum mencukupi syarat dari 5 rukun pondok pesantren itu, maka tidak bisa dinamakan pondok pesantren atau belum sah. Nah, jadi untuk pembelajaran usul fikih, kalau dalam pondok pesantren maka nanti dia dimasukkan dalam ekstrakurikulernya. Seperti itu dia. Kalau pondok pesantren. Tapi kalau hanya sekedar madrasah, maka sepertinya agak sulit karena terlalu mendalam, agak susah untuk menyesuaikan dengan waktunya. Kecuali kalau memang dia akan dimasukkan pada muatan lokal. Itu kalau yang madrasah. Tapi kalau pondok pesantren itu bisa dimasukkan ke ekstrakurikulernya. Nah, untuk lembaga tersendiri, maka usul fikih itu sendiri masuk dia lebih, sekarang ini kan ada pengembangan ya dalam ranah aliyah itu ada kalau tidak salah ada 3 jenis jenjang aliyah, bahkan bisa sampai 4. Ada yang madrasah aliyah, ada yang madrasah salafiyah, itu beda lagi. Kemudian ada MAPK, kemudian ada MAK. Dan usul fikih itu lebih ditaruh dia lebih di MAK, madrasah aliyah kejuruan. Nah, lebih khusus dia mempelajari agama. Tapi kalau MAPK dia lebih luas lagi. Nah, maka usul fikih ini lebih dia di MAK. Tapi menurut saya yang terakhir, menurut saya sepertinya perlu juga kiranya ditambahkan usul fikih, tetapi tidak secara eksplisit. Tetapi sifatnya hanya lebih menekankan di bukunya itu nanti lebih ditaruh di indikator untuk lebih menguatkan dalil-dalil dari dalil fikih. Karena antara fikih dengan usul fikih itu berbeda. Kalau usul fikih itu kan sebagai epistemologinya, sebagai alatnya. Nah, tetapi kalau fikih itu hasil dari usul fikih. Dan untuk lebih menguatkan argumen hukum tersebut, maka sepertinya baguslah untuk ditambahkan 1-2 dalil usul fikih dari hukum tersebut. Nah, saya rasa itu untuk lebih meluaskan pengetahuan fikih atau pengetahuan lebih mendalam lagi tentang fikih dari siswa mahasiswa SMA yang untuk lebih didalami lagi nanti di ranah fakultas ya atau di ranah perguruan tinggi. Saya rasa itu yang saya dapat analisa dari pertanyaan Mbak Iva tadi. Terima kasih atas waktunya moderator dan Sama Mas Lalu, terima kasih atas tambahannya. Silahkan teman-teman yang masih punya unek-unek mungkin. Ntar lagi habis ini udah waktunya. Ikut aja.
Gimana? Beruntung sekali nasibmu, Mas Wildan. Kenapa? Kenapa saya? Kalau misalnya nggak ada lagi, tutup aja Mas Wildan. Oh, sudah ya. Bos, izin. Ya, gimana Mas Komar? Kalau belum ditutup bisa bertanya. Ya, silakan Mas Komar. Kalau ada waktu sih. Masih Mas Komar. Masih ya? Oke. Masih. Ya, yang saya tanyakan di sini adalah langsung saja. Kan ada itu KI 1 dan KI 4 ya. KI 1 sampai KI 4. Nah, kan kalau KI 1 itu adalah sikap spiritual. KI 2 itu adalah sikap sosial. KI 3 itu adalah sikap pengetahuan. KI 4 itu adalah sikap keterampilan. Nah, kemudian yang saya tanyakan di sini adalah kenapa yaitu sikap pengetahuan ditaruh pada KI nomor 3. Kenapa tidak ditaruh pada KI nomor 1? Mas. Kenapa? Karena kan kalau saya sih pengetahuan saya itu, karena pengetahuan itu, sikap itu implementasi daripada ilmu pengetahuan. Gitu kalau pemahaman saya. Kenapa sikap pengetahuan tersebut ditaruh pada nomor K3 atau KI 3? Itu Mas. Terima kasih. Mas Komar ini bertanya ke Wah, siapa? ini baru mantap ini Mas Komar. Ya Mas Komar, bertanya ke saya apa Mas Itmam? Duanya Ya. saling melengkapi gitu Mas. Ya sudah, saya coba untuk menjelaskan dikit saja ya. Ini sekedar saya pengetahuan saya saja. Nanti kalau misalnya ada yang kurang setuju, silahkan ditanggapi. Jadi begini Mas Komar, ini kan tentang pedoman dari Kemenak atau regulator si pembuat perumus kebijakan, yaitu untuk yang madrasah itu kan dari Kemenak. Nah, kemudian berhubung ini adalah kurikulum K13 yang ini menekankan pada pendidikan karakter. Seperti itu. Saya kurang paham untuk kurikulum sebelumnya, KTSP dan sebelum-sebelumnya, apakah susunannya sama. Cuma karena di K13 ini adalah penekanannya pada ranah karakter dan yang itu, di mana untuk yang 3 aspek itu adalah sikap. Ya, itu menurut saya kenapa di KI 1 dan KI 2 itu ada yang terletak pada KI 1 dan KI 2 itu adalah aspek sikap, bukan pengetahuan ataupun keterampilan. Seperti itu, Mas Komar. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Baik, saya izin menambahkan, Mas. Ya, silakan. Tapi ini analisis saya sendiri sih, belum nggak berdasarkan literasi. Mungkin nanti kalau ada yang menyanggah bolehlah. Berdasarkan analisis saya sendiri ya, terkait tadi Mas Komar kok sikap spiritual ada di yang pertama, kemudian sikap sosial yang kedua, sikap pengetahuan yang ketiga, dan sikap keterampilannya keempat. Kok nomornya, kok urutannya kayak gitu? Itu gimana? Untuk secara tertulisnya saya belum pernah baca, tapi berdasarkan analisis saya, mungkin yang pertama yang perlu ditanamkan dan yang kan kadang dalam urutan itu sesuatu yang perlu penting lah gitu, dari mulai urutan 1, 2, 3, 4 gitu. Akan tapi ya semuanya penting juga gitu. Tapi ada yang mungkin yang diprioritaskan. Mungkin yang pertama mungkin sikap spiritual itu nanti menyangkutnya terhadap keyakinan atau mungkin dalam Islam sendiri yakin ya, iman lah intinya itu. Nanti untuk yang kedua, untuk sikap sosial sendiri, setelah spiritual yang dilewati, kemudian masuk ke ranah sosial, yakni dengan sesama ataupun dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, penempatan kognitif atau pengetahuan di urutan ketiga sebelum keterampilan. Kenapa nggak keterampilan dulu?
berdasarkan analisis saya, mungkin nanti kalau saya salah di ini aja ya. Sebelum kita membuat produk atau sebelum kita mempraktekkan sesuatu kan kita harus tahu ilmunya dulu gitu. Oleh sebab itu mungkin yang ketiga itu ranah kognitif terlebih dahulu dan yang keempat baru nanti masuk ke ranah psikomotorik atau masuk ke ranah praktek. Itu aja, Mas. Bagaimana Mas Komar? Apakah masing-masing yang tadi itu KI 1 sampai KI 4, baik itu di dalam kelas maupun dalam bermasyarakat, sesuai dengan apa KI 1 tadi, sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 itu sikap pengetahuan, KI 4 itu sikap keterampilan. Bisa nggak memberikan contoh, yaitu baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan masyarakat, biar saya paham lah gitu. Karena mungkin dengan kebodohan saya gitu kurang menganalisis, mungkin pemateri bisa menjelaskan secara detail. Terima kasih. Sebelum saya menanggapi, saya ingin mengklarifikasi mengcross-check dulu ya ke Mas Komar. Apakah maksud pertanyaan Mas Komar itu sama dengan yang dijelaskan oleh Mas lalu? Gimana Mas Komar? Kenapa Mas? Apakah maksud pertanyaan Mas Komar itu sama dengan pengertian pertanyaan dari Mas lalu yang ada di chat itu atau beda? Beda kayaknya, coba saya lihat chat. Beda kayaknya Mas. Apa ini kata? Mungkin yang ditanyakan. Beda Mas. Beda. Itu jadi saya menanyakan itu kenapa sih itu? Itu kan kalau UIN itu kan mengagung-agungkan integrasi dan interkoneksi. Terus? Nah, gimana dengan ini Mas? Itu gimana dengan tadi itu kenapa sih ilmu pengetahuan itu ditaruh pada KI nomor 3 gitu? Apakah bertolak belakang atau berlandasan dengan adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Itu Mas Komar sudah jawab. Iya, kan bukan saya jawab sih. Cuman itu mungkin itu hasil analisis sampian-sampian beliau-beliau itu mungkin berlandasan dengan itulah yang sering kita dengar. Tetapi kan kalau di UIN itu kan integrasi interkoneksi Mas. Terus kenapa kalau integrasi interkoneksi? Mas itu kenapa itu pengetahuan itu ditaruh pada KI 3 itu? Pengetahuan saya sih, saya rasa itu kalau sikap itu implementasi daripada ilmu pengetahuan Mas. Kalau saya sih, mungkin kalau teman-teman yang lain itu mungkin lebih berpengalaman atau gimana gitu, bisa kan menambahkan atau gimana. Itu sih pengetahuan saya Mas, dangkal. Saya agak kurang paham dengan statement dari Mas Komar itu sikap terus dikaitkan dengan integrasi dan interkoneksi. Hubungannya di mana? Apakah Mas Komar menganggap integrasi interkoneksi itu adalah menomorsatukan pengetahuan? Bukannya gitu sih Mas. Itu kan prinsip dalam artian itu mungkin alasan seperti tadi Mas itu. Mungkin alasan sampean seperti tadi saya bilang itu. Mungkin kenapa adab ini ditaruh pada nomor awal, kemudian pengetahuan itu KI 3, mungkin itu adab berlandaskan dengan adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu loh, ilmu pengetahuan. Sehingga ditaruh adab ini di KI 1 atau KI 2, itulah maksud saya Mas. Mungkin pengetahuan sampean itu seperti apa gitu. Apakah tidak seperti itu atau mungkin ada pendapat yang lain gitu loh maksud saya Mas. Ya, untuk salah satu alasan dari analisis saya mungkin ada sependapat dengan Mas Komar, cuma
untuk melihat dari segi, kalau saya melihat dari segi ini ya, sosiohistorisnya, itu ya latar belakangnya karena memang K13 ini adalah tujuannya yaitu pendidikan karakter, Mas Komar. Seperti itu. Itulah kenapa memang aspek sikap itu lebih diutamakan. Itulah kenapa hierarkinya itu untuk KI 1 dan 2 itu adalah tentang ranah sikap. Seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk pendapat dari Mas Komar, mungkin adab itu lebih tinggi derajatnya daripada orang berilmu, itu adalah jabaran dari, atau mungkin penerjemahan dari pendidikan karakter tersebut, atau mungkin menjadi juga landasan juga dalam pendidikan karakter ini. Di jawabannya adalah jawaban saya karena K13 itu menekatkan pada pendidikan karakter. Dan tidak tahu kalau misalnya KTSP, mungkin teman-teman pernah tahu KIKD, KTSP itu seperti apa, apakah KI 1 itu sama-sama aspek sikap atau lain semacamnya. Mungkin jawaban saya itu bisa dibantah. Cuma untuk pendapat saya, karena ini K13 seperti itu, dan ya itu dulu. Gimana Mas kemarin ada tanggapan? Berarti kalau Mas Wildan itu menjawab berlandas dengan kurikulum K13 itu berarti saya timbul pertanyaan lagi dong, kenapa K13 itu mengedepankan karakter? Apa alasannya K13 tersebut? Kementerian Agama. Ya, mungkin kalau itu Mas Komar sudah bisa mencari sendiri ya di Google. Dan saya rasa Mas Komar juga sudah tahu ya, karena judul tesis Mas Komar juga pendidikan karakter. Mas, ini pertanyaan. Saya tidak seperti Mas Mues mengaitkannya dengan tesis saya, Mas. Tidak. Ini murni dengan pertanyaan saya, Mas. Jangan saya dong. Harusnya saya yang bertanya seperti Mas Komar. Itu kan sama seperti latar belakang penelitian tesis Mas Komar. Kalau tidak ada tanggapan dari teman-teman yang lain, ya mungkin cukup. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Pertanyaannya besok ditanyakan ke Pak Rasman saja. Jika belum puas gitu loh Mas Komar. Jika belum merasa belum terjawab, besok dipertanyakan lagi ke Pak Rasman. Ya, bagaimana teman-teman? Ada tambahan mungkin? Apanya? Ya sudah cukup. Ya, mungkin kami cukupkan dulu ya, karena ini sudah lumayan terik dan kita juga